Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Hari ini gue akan ngejelasin kalian in-depth tentang how to choose your foundation. Di sini gue sambil agak nyontek dikit karena ini dibahas banyak banget, and I try to make it like compact for all of you guys so you guys would understand it clearly. Ini adalah hasil research gue, ini juga hasil gue trial and error juga. So yeah, buat yang masih struggling buat nyari foundation yang cocok buat warna kulit kalian, I hope this video will be helpful for all of you guys. And without further ado, let's just jump into the video. Ever since the day that you went away, you've been sending flowers to me, flowers today, flowers today. Yang pertama perlu kalian pelajarin itu adalah undertone. Kalian harus bisa ngebedain yang namanya surface tone sama undertone. For example, nanti gue akan coba split screen di sekitar sini mungkin. Surface tone itu adalah warna bagian luar kulit kita, dan undertone itu adalah warna bagian dalam kulit kita. Itu yang warnanya kayak watery, yang kayak air gitu. Jangan panik dulu, karena memang warna ini tidak semudah itu ditemukan. Ngomongin garis besarnya, itu ada 3 tone sebenarnya. Ada cool, neutral, and warm. Kalau misalnya dikodein tuh biasanya C, N, sama W gitu ya. Beberapa foundation tuh ngekodeinnya tuh kayak gitu biasanya. Tapi kalau misalnya profesional itu biasanya lebih diperdetail lagi. Kalau cool tuh kita ada silver, pink, sama peach. Kemudian untuk yang warm biasanya membedakan lagi antara yellow, olive, and red. Kemudian cara paling gampangnya adalah kalian lihat di vein kalian di bagian sini. Jadi kalau biru itu biasanya kalian cool tone, kalau green itu biasanya kalian warm tone. Kemudian paling mudahnya kalian kalau misalnya lihat nih store gitu, let's say ya, kalau dia punya testernya ya it's good, tapi kalau misalnya nggak punya, kalian bisa ngebedain dari namanya. Kalau dia cool itu biasanya namanya tuh kayak rose, cocoa, porcelain. Terus kalau misalnya yang warm tuh ada beige, tan, chestnut, caramel. Kalau neutral biasanya kayak buff, nude, ivory gitu. Jadi kalau misalnya kalian lihat nama-nama itu udah bisa, kurang lebih bisa dibedakan mana yang cool, mana yang warm, mana yang neutral gitu. Gue ngomong langsung garis besar aja. Sebenarnya buat kita Asian skin tone itu sebagian besar dari kita, kalau misalnya warna kulitnya medium to tan itu biasanya yellow base sebagian besar. Kemudian tan ke atas itu biasanya red base. Terus biasanya kalau yang misalnya light to medium itu biasanya mostly itu punya pink undertone gitu. Intinya guys, focus on the depth. Jadi kalian harus lebih mikirin tingkat kegelapannya. Nanti lo akan lihat kayak mana sih yang lebih cocok gitu, yang cool atau yang warm. Tapi kalau kalian mau belajar lebih, just comment down below kalau memang kalian tertarik untuk belajar lebih soal undertone. Gue akan jabarin bener-bener karena menurut gue panjang banget, kayak bisa satu video sendiri gitu lo belajarin undertone gitu. Dan gue juga harus bawa model and else. Jadi kayak ya kalau memang di sini banyak yang mau jadi makeup artist dan memang tertarik, just comment down below. I will try to make the video for you guys. Lanjut ya. Kenapa tadi gue bilang juga fokus on the depth? Karena gini, you're going to put like a lot of stuffs on your face. Jadi actually the color is gonna change itself. Itu semua akan berubah. Kalian akan pakai powder, kalian juga akan pakai bronzer. Jadi sebenarnya semua masih bisa kalian atur. Jadi ada salah dikit tuh sebenarnya nggak apa-apa gitu. Cuman memang it will be very good if you find like the right shade at the very first time gitu. Nah, abis ini gue akan jelasin ke kalian gimana caranya swatch atau try-ons ke wajah kalian kalau misalnya kalian mau nyari foundation dan kalian udah di tempat dan kalian mau nyobain foundationnya beneran langsung ke wajah kalian. Ini yang menurut gue banyak banget orang yang masih salah. Cara lo nyobainnya tuh harus bener, baru lo bisa nemuin warna yang cocok buat kulit lo. Yang pertama, avoid yellow lighting karena agak mengubah warna, jadi itu akan sangat mempengaruhi gitu guys. Kalian lihat ini cocok, tapi ntar nyampe rumah bisa-bisa nggak cocok. Kalau kalian keluar ke lobby harus di depan matahari. Yang kedua, kalau misalnya kalian nyobain foundation, di mana kalian naruh foundation kalian? Sini. Kulit muka kita itu bukan mau disamain sama kulit tangan kita. Kulit tangan kita sama kulit muka, sama kulit leher, sama kulit ini, itu warnanya pasti berbeda. Nah, yang disamain itu adalah kulit muka, bukan sama leher, tapi sama ini. Nah, kalau kalian nyobain di sini, itu kalian nggak akan tahu itu cocok buat wajah kalian apa enggak. Make time gitu, jangan terlalu buru-buru. Beneran kayak ya udah lo datang untuk nyari foundation yang pas buat wajah lo. Jangan minta gue untuk ngasih lo kayak cara tercepat, karena nggak akan ada. Ini adalah cara terefektif. Kalau kalian ngomongin tekstur, itu possible. Kalian pengen lihat ini kental apa enggak, ini cair apa enggak, kalian bisa cobain di back of the hand. Tapi kalau kalian mau nyobain warnanya, itu kalian harus langsung nyobain di bagian sebelah sini. Nanti samainnya itu bukan sama leher, samain sama bagian dada kalian yang sebelah sini. Karena di bagian sini itu kan kayak ketutup sama jawline kita kan. Jadi dimanapun kita ngaca, itu pasti warnanya akan cenderung jadi lebih gelap di bagian sini karena dia ketutup. Jadi kalau misalnya kalian samainnya sama ini, pasti ntar kalian akan
akan mendapatkan foundation yang warna tone-nya akan lebih gelap daripada kulit kalian. Karena bagian sini tone kulit kalian yang udah kena shadow dari jawline kalian. Jadi kalian samainnya sama warna sini. Jadi biasanya gue akan narik foundation itu agak panjang sampai sini. Ya emang sih kayak malu gitu ya dilihat orang ya, cuman ya udah gitu. That's what you need to do. Kalau lo nggak mau melakukan itu ya lo jangan berharap lo bisa dapat foundation yang pas. Lo akan terus-terusan trial dan error dan nggak ketemu-ketemu yang pas yang mana. Akhirnya kalaupun ketemu lo udah spend like 4 or 5 puddles, and I don't want that to happen to you guys. So that is why I'm making this video to tell you what you should do. Yang ketiga, misalnya kalian lagi make upan gitu, kalian minta remover nih ke mbak-mbak Sephora lah, lo langsung swatch aja apa gimana? Gue yakin lo semua pasti akan langsung ya udah Shen, dihapus terus di swatch aja gitu. Kalau kalian nonton video gue yang sebelumnya, ingat priming is everything, moisturizer is everything. Jadi bahkan ketika kalian hapus, ada yang bilang kayak removernya alcohol free or whatever, tapi kan tetap aja ya sebenarnya itu kan udah menyatu ya semuanya, jadi itu udah keangkat-angkat bahkan sampai oil di kulit kalian. Nah jadi kalian harus moisturize bagian itu lagi, atau kalau perlu kalian minta primer. Gue tahu abis ini pada bakal protes kayak gila lu suruh gue minta primer ke mbak Sephora gitu, tapi ya sebenarnya itu bukti kalau lu beneran ngerti, kalau lu serius mau nyari, that's what you have to do. Kalau misalnya lo tanya sekarang kenapa makeup gue tuh nggak banyak-banyak banget, karena gue selalu menerapkan cara-cara ini setiap gue mau trial atau gue mau beli makeup. Kalian akan pakai foundation itu pada saat kalian sudah memakai moisturizer dan primer. Jadi kalian harus cari tahu bagaimana foundation itu react di kulit kalian setelah kalian menggunakan moisturizer dan primer gitu. Meskipun nggak pakai moisturizer atau primer yang kalian punya gitu. Ya it's good kalau misalnya kalian mau bawa sendiri atau datang ke mall dengan bare face. Ya itu lebih baik lagi karena itu akan permudah pekerjaan kalian. Gue kasih contoh, lu mau ngecat kamar lu warna pink gitu. Tapi lu tahu nih, ntar gue pengen gue cat putih dulu semuanya, baru gue tumpuk pakai warna pink karena gue mau warna pinknya lebih kelihatan. Tapi pada saat lo nyari catnya nih, lo nyobanya cuman kayak oh yaudah mau yang ini, oh cobain yang ini gitu. Oke, I pick this one. Setelah lo bawa ke rumah, lo cat putih dong nih kamar lo ya kan. Habis lo catin pakai warna pink, terus lo protes karena ini bukan warna yang lo mau. Ngerti kan maksud gue arah analoginya tuh gimana gitu ya. Cara terbaiknya adalah lo moisturizing dulu, lo priming dulu karena lo akan menggunakan foundation itu pada saat kondisinya seperti itu. Surface-nya itu udah sama surface pada saat kalian nanti akan menggunakan makeup. Ingat jangan maksa, cepet-cepet santai aja, pelan-pelan. Kalau kalian udah dapet satu aja yang paling pas sama kulit kalian, percaya sama gue, setelah itu akan lebih mudah buat kalian buat nyari foundation yang cocok. Karena ada beberapa website juga, I will link it down below, yang kayak misalnya ngasih, misalnya kalian pakai Maybelline nomor misalnya let's say 28 gitu. Itu kalau misalnya merek lain itu misalnya di nomornya berapa, itu udah di link out semua di situ. Jadi kayak I can say like easier gitu ya. Yang keempat, pada saat ngeliat si foundationnya gitu, terus kayak ngeliatnya kayak kaca gitu ya, terus kayak lo ngeliatnya gini nih, kayak deket gitu, kayak di kacanya nih yang kelihatan tuh bagian jawline lo doang nih sama foundationnya gitu. Tadi gue udah bilang yang lo samain tuh sama sini, jadi step backwards, lo bener-bener lihat kayak warnanya gimana sih ini sama ini. Orang kan ngeliat begini kan, orang nggak ada yang ngeliat kayak iya deket banget tuh ke jawline lo gitu kan, enggak ya, orang kan masih ngeliatnya agak dari jauh. That is why lo harus menjauh juga, jadi lo bisa lihat nih orang tuh ngeliatnya gimana sih gitu, kayak mana sih yang cocok gitu kan, pasti kelihatan nih kayak di sini sama di sini kan ada perbedaan apa enggak gitu. Yang kelima, kalau kalian lagi nge-swatch ke wajah kalian pakai apa? Pakai tangan. Jujur, jangan bohong sama gue. Pasti pakai tangan. Udah di sini disuruh pakai tangan lagi kan. Udahlah itu pantas nggak ketemu tuh foundation ya. Cara yang paling benar adalah gunakan tools yang akan kalian gunakan. Kenapa gue bilang ke kalian untuk pakai tools yang kalian pakai? Karena kalian juga akan menggunakan tools itu pada saat kalian menggunakan makeup tersebut gitu. Ini hal kecil tapi banyak orang kayak nggak notice ini dan merasa apa sih pakai tools doang, bedanya sama tangan apa gitu. Setiap foundation dipakai dengan tools yang berbeda, warna dan hasilnya akan ada perbedaannya gitu. Kalau kalian pakai beauty blender, use beauty blender. Kalau kalian terbiasa pakai stippling brush, pakai stippling brush. Misalnya kalian nge-swatch nih pakai tangan gitu. Akhirnya kalian nggak ambil warna itu karena kalian merasa putih banget. Padahal sebenarnya kalau pakai beauty blender itu justru warna yang bagus buat kulit kalian. Kenapa? Karena kalau kalian pakai beauty blender, warnanya kan akan lebih spreading gitu kan. Akan lebih menyebar dan biasanya tone-nya itu akan naik. Oke, kemudian ngomongin soal oksidasi. Gue nggak tahu udah pada tahu oksidasi apa belum, tapi di sini gue akan jelasin dulu aja daripada nanti ada yang nggak tahu. Jadi oksidasi itu adalah ketika suatu produk ketemu sama oksigen, dia akan nge-steal elektronnya dan itu akan nge-breakdown si produk tersebut. Contoh gini. Misalnya apel lo potong, itu lo taruh di meja, lo diemin kayak berapa lama-lama yang putih jadi hitam kan. Nah itu kan dia menggelap tuh, nah itu salah satu contoh oksidasi. And that's what happened to your foundation. That is exactly why setelah lo lakukan step-step yang tadi gue bilang,
Step selanjutnya adalah tunggu 5-10 menit. If you have like 15 minutes, 20 minutes, better. If that is possible, lebih lama lebih baik lagi karena kalian bisa benar-benar lihat oksidasinya sampai mana. Sebenarnya amount paling oke buat gue pribadi adalah 1 jam. Itu udah waktu paling pas. Kalian bisa pergi, bisa ke toko buku, or just do whatever you wanted to do. Ya udahlah, dengan swatch itu kalian kan cuma perlu melakukan itu kan sekali aja. Besok kan kalau udah ketemu kan ya udah gitu ya. Kalian akan sangat kaget misalnya kalian punya 3 foundation, kemudian kalian lihat kayak, oh pas pertama kali pakai yang cocok tuh yang B, tapi lama-lama kalian merasa, oh ternyata yang cocok tuh A ya setelah setengah jam. Itu akan sangat berpengaruh banget. Bayangin kalau lu salah beli, lu beli B dari awal dan kemudian yang cocok A, seberapa sakit hati yang kalian rasakan ya kan. Jadi tunggu supaya kalian bisa tahu gitu kayak sampai mana sih warnanya berubahnya gitu, cocoknya sama kalian yang mana. Yang terakhir yang perlu kalian tahu adalah dry down. Dry down ini berbeda sama oksidasi. Tapi orang suka salah dikiranya tuh sama. Dry down tuh dalam artian dia udah ngering dan dia udah agak nempel sama wajah kalian. Jadi dia sudah mencapai ke true state-nya dia gitu loh. Ke kondisi dia seada-adanya dan seasli-aslinya. Karena gini, kalau misalnya kalian lihat sepatu kulit, itu kan dia bisa nge-bounce back cahaya gitu kan. Jadi misalnya warnanya coklat gitu, dia jadi kayak ada warna coklat yang terpantul gitu. Itu kalau sepatunya kulit. Tapi kalau sepatunya matte, itu kan warnanya lebih rata kan dia. Nggak ada lighting yang ke bounce back. That is dry down. Tunggu foundation itu sampai dry down di kulit kalian, baru kalian judge apakah itu cocok apa enggak. Contohnya misalnya A sama B gitu. Terus kalian merasa kayak, yang B cocok nih gitu. Karena kalian merasa yang B ini cukup terang gitu di kulit kalian. Padahal mungkin aja itu karena cahaya yang ke bounce back gitu. Karena dia belum kering kan posisinya gitu. Terus setelah kering kalian baru lihat kayak, oh ini toh true colornya. Kemudian terakhir setelah kalian melakukan semua step-step itu dengan baik dan benar, terakhir adalah how to pick which is which. Kalau di mall itu biasanya lightingnya tuh putih ya kan, kayak putih terang gitu. Beberapa mall kalau kuning tuh kuning banget gitu. Tempat makan itu biasanya kuning. Kalau cafe itu biasanya kuning. Kalau kayak Sephora gitu-gitu, pokoknya kayak beauty store itu biasanya putih. Sedangkan warna yang kalian butuhkan adalah putih kuning atau golden. Dan itu cuma bisa kalian dapatkan di cahaya matahari. Jadi yang perlu kalian lakukan adalah, I'm not talking that if it's possible for you guys to go out, tapi go out. Lo harus nyobain itu siang-siang. Just give yourself, ini kayak cuma butuh an hour for all, tapi lo bisa nemuin kayak bener-bener shade yang pas sama lo. Go out ke lobby atau kemanapun, pakai kaca, atau perlu kalau bawa kaca dari rumah, bawa kaca dari rumah. Kalau nggak punya kaca, minta sama beauty advisor-nya pinjem kaca, mbak. Saya mau ngaca keluar. Lo kacain deh tuh dari jauh. Lo lihat tuh, udah sama belum sama bahu lo gitu, udah sama belum sama bagian dada lo gitu. Itu kalian harus bener-bener keluar. Because that is the best way to do it. So you have to do that. Itu dia tadi tips and trick dari gue tentang cara yang menurut gue, my personal opinion adalah paling baik dan benar. So yeah, that is the end of the very video. And don't forget to subscribe to my YouTube channel and give this video a thumbs up if you really like this video, and share it to your friends if you find this video is helpful for you guys. And don't forget to turn on the notification bell so you won't miss any of my videos. Also comment down below if you guys have any idea what videos I should be making next. Dan nanti buat semuanya yang nyoba, jangan lupa tag gue di Instagram. My username is the same username as my YouTube channel. Let me know kalau kalian udah coba, because that would be very fun for the first time because I've been there. And so yeah, that's pretty much it. Thank you so much for watching and see you guys in my next video. Bye bye.